Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Septian Fauzia, NIM 2303010020, kelas Rekayasa Perencanaan Jalan A. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2, yaitu perkerasan jalan kaku dengan soal suatu ruas jalan baru 4 lajur 2 arah akan dibangun di suatu wilayah jalan yang direncanakan akan mulai beroperasi pada tahun 2025. Data lalu lintas harian yang digunakan untuk perencanaan diperoleh dari hasil survei dan analisa kebutuhan pergerakan di ruas jalan tersebut pada tahun 2025 dengan data sebagai berikut. Ini data-datanya. Untuk penyelesaiannya ada beberapa tahapan, dimulai dari tahap 1, yaitu memilih jenis perkerasan beton semen, yaitu jenis perkerasan beton semen bersambungan tanpa tulangan, jointed plain concrete pavement dengan bahu jalan beton. Langkah kedua, menentukan jenis dan tabel fondasi bawah berdasarkan CBR rencana dan perkiraan jumlah sumbu kendaraan niaga JSKN selama umur rencana. Yang ke-1 ada nilai CBR tanah dasar existing 6%. Yang kedua, di atas tanah dasar diletakkan timbunan pilihan berbutir kasar CBR 30% dengan tebal 200 mm. Yang ketiga ada LFA kelas A dengan CBR 90%. Ini data tabelnya. Untuk perhitungannya seperti yang di atas, ada dibagi ini, jadi hasilnya 17,196557%. Itu hasil CBR equivalent. Untuk desain fondasi jalan minimum, CBR tanah dasarnya 5%, kelas kekuatan tanah dasarnya SG5, tebal minimum perbaikan tanah dasar milimeternya 200. Data LHR dikonversi ke JSKN menggunakan tabel 8.4 konfigurasi sumbu kendaraan. Kita memakai 50 20. Ini tabel konfigurasi sumber kendaraannya. Di sini faktor distribusi lajurnya DL, kita memakai 2 lajur tiap arah, 80 kendaraan niaga pada lajur desain, berarti 80%. Ini untuk perhitungannya, yang hasilnya 6.999,8. Selanjutnya, untuk R-nya, faktor penggali pertumbuhan lalu lintas kumulatifnya yaitu 95,48547652. Untuk tahap yang ketiga, menentukan CBR efektif berdasarkan nilai CBR rencana dan fondasi bawah yang dipilih sesuai dengan tabel 8.1 MDPJ 2024. Tahap keempat yaitu menentukan mutu beton yang dinyatakan dalam nilai kuat tarik lentur flexural strength F pada umur 28 hari.
ini seperti yang ada di gambar. Yang kelima, memilih faktor keamanan beban lalu lintas. Reliabilitas pada rencana ini adalah 90% dengan faktor keamanan beban perkerasan kaku sebesar 1,2. Untuk JPCP sebesar 1,2, CRCP sebesar 1,1, yaitu 90 kali 1,2 sama dengan 108. Yang keenam yaitu menentukan tebal plat beton. Kita ambil dari tabel 8.3 yang dimana jenis perkerasannya JPCP, lalu lintas rencananya 150 mm, ada yang 200 mm, ada yang 25 mm. Untuk tahap ke-7, tentukan tegangan ekuivalen dan faktor erosi. Untuk STRT, analisis retak lelah. Yang dimana perhitungannya log 10 N1 sama dengan 0,9719 dikurangi ST dibagi 0,0828 jika ST lebih dari 0,55. N1 sama dengan 4,258 dibagi ST kurangi 0,4325 sama dengan 3268 jika 0,45 kurang dari SR kurang dari 0,5. SR sama dengan SE dibagi 0,944 TD. PL SF dibagi 4,45 FT akar 0,94. Untuk tabel hasil hitung repetisi beban yang diizinkan STRT itu seperti ini. Tabel hasil repetisi beban yang diizinkan STRG. Hasil hitung repetisi beban yang diizinkan STDRT. Tabel hasil repetisi beban yang diizinkan STDRG. Hasil hitung repetisi beban yang diizinkan STRG. Hasil hitung repetisi beban yang diizinkan SKDRT. Untuk faktor kelelahan fatigue dan faktor erosi dari tebal beton minimum 200 mm, nilai LSF-nya sama dengan 1,2. Hasil hitung faktor fatigue dan erosi STRT. Beban sumbunya 90, repetisi beban LSF beban rencananya 108, repetisi beban yang diizinkan 290.435,2429, repetisi yang diizinkannya limited, fatigue-nya 0, repetisi yang diizinkannya unlimited juga, kerusakannya 0. Kita pakai ekuivalen faktor fatigue-nya 0,58, ekuivalen faktor erosi 1,6. Hasil faktor fatigue dan erosi STRG.
Berdasarkan perhitungan faktor fatigue dan erosi, tebal minimum beton sebesar 250 mm tidak memadai untuk beban lalu lintas, sehingga tebal beton harus ditambahkan hingga total dari masing-masing faktor fatigue dan erosi adalah 100%. Lihat tabel C sampai tabel O. Hasil hitung faktor fatigue erosi STRT tebal 300 mm yaitu 0. Hasil hitung faktor fatigue dan erosi STRG tebal 300 mm yaitu 75. Hasil hitung faktor fatigue dan erosi STDRT tebal 300 mm dengan ekuivalen faktor fatigenya 0,4, ekuivalen faktor erosi 2,15, totalnya 0. Hasil hitung faktor fatigue dan erosi STDRG tebal 300 mm yaitu 17,99. Hasil hitung faktor fatigue dan erosi STRG tebal 300 mm yaitu 0,00. Hasil hitung faktor fatigue dan erosi SKDRG tebal 300 mm itu 0,0 juga. Berdasarkan hasil analisis, tebal beton yang layak untuk dilintasi oleh beban lalu lintas pada desain perkerasan kaku ini adalah 300 mm. Total faktor fatigue sebesar 0,000% dan faktor erosi 92,75%. Tebal bron yang dibutuhkan setebal 300 mm yang dipasang dengan susunan konstruksi ditunjukkan di bawah ini. Materialnya beton semen 300 mm, lapis fondasi bawah beton kurus 100 mm LFA kelas A, CBR-nya 90% yaitu 200 mm, timbunan pilihan berbutir kasar CBR 30%, tebalnya 200 mm, tanah dasar CBR-nya 6%, sama dengan 0. Perkerasan beton desain sebagai beton bersambung pada tulangan JP-CP, maka lebar platnya 2 kali 3,5 meter, panjang platnya 5 meter, sambungan susut dipasang setiap jarak 5 meter, ruji digunakan 38 mm, panjang 45 cm, jarak 30 cm, batang pengikat digunakan baju ulir 16 mm, panjang 70 cm, dan jarak 75 cm. Jarak sambungan susut melintang Jarak sambungan susut melintang untuk perkerasan beton bersambung pada tulangan sekitar 4-5 meter, sedangkan untuk perkerasan beton bersambung dengan tulangan 8-15 meter, dan untuk sambungan perkerasan beton menerus dengan tulangan sesuai dengan kemampuan pelaksanaan. Sambungan ini harus dilengkapi dengan ruji polos panjang 45 cm, jarak antara ruji 30 cm, lurus dan bebas dari tonjolan tajam yang akan mempengaruhi gerakan bebas pada saat plat beton menyusut, serta panjang ruji polos harus dicat atau dilumuri dengan bahan anti lengket untuk jaminan tidak ada ikatan dengan beton. Ini tabel diameter rujinya. Sambungan memanjang dalam batang pengikat. Pemasangan sambungan memanjang ditunjukkan untuk mengendalikan terjadinya retak memanjang. Jarak antar sambungan memanjang harus dilengkapi dengan batang ulir dengan mutu minimum BJTU 24 dan diameter 16 mm. Sekian penjelasan perkerasan jalan kaku dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.